Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nela Nuraini dan dua teman saya, Galih Rahman Nur Syamsi dan Faisal Sadiwo. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang meiosis 2. Apa yang dimaksud dengan meiosis 2? Meiosis 2 adalah tahap kedua pembelahan meiosis yang bertujuan untuk menghasilkan sel haploid dengan cara mengurangi separuh jumlah kromosom. Meiosis 2 terjadi di organ kelamin, yaitu di testis pada laki-laki dan ovarium pada wanita. Apa sih ciri-ciri meiosis 2 itu? Nah, di sini tuh ada 4 ya ciri-cirinya. Yang pertama, meiosis 2 terjadi setelah meiosis 1. Yang kedua, meiosis 2 menghasilkan 4 sel anak haploid. Dan yang ketiga, setiap sel anak haploid hanya memiliki satu salinan dari setiap kromosom. Yang keempat, meiosis 2 memiliki 4 tahap, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nanti kita akan simak penjelasan apa sih itu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2 itu. Nah, di sini kalian bisa melihat siklus meiosis 2-nya ya. Di sini ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Itu gambar untuk setiap tahapnya. Nah, selanjutnya mari kita simak penjelasan tahapan-tahapan siklus meiosis 2 tersebut. Tahapan meiosis 2. Yang pertama, tahap profase 2. Pada fase profase 2 ini diawali dengan pembelahan dua buah sentriol menjadi dua pasang sentriol baru. Setiap pasang sentriol kemudian bermigrasi menuju sisi sel yang berlawanan. Pada fase ini, mikrobutol membentuk spindel dan membran inti. Nukleus juga lenyap dan kromosom berubah menjadi kromatid. Selanjutnya tahap kedua, yaitu metafase 2. Metafase 2 adalah tahap kedua dalam pembelahan sel meiosis 2, di mana kromosom berjajar di bidang ekuator atau pembelahan. Pada tahap ini, benang-benang spindel melekat pada kinetokor. Metafase 2 ini juga memiliki beberapa karakteristik, di antaranya 1. Kromosom berjajar secara vertikal atau digeser 90 derajat dari metafase 1. Yang kedua, setiap kromosom ditahan di tempatnya oleh tegangan spindel yang setara di setiap sisi. Yang ketiga, sentromer membelah membentuk dua anak kromosom. Selanjutnya tahap ketiga, yaitu anafase 2. Anafase 2 adalah tahap pembelahan sel di mana kromatid saudara terpisah dan ditarik ke kutub sel yang berlawanan. Pada anafase 2 ini, terjadi pembelahan ekuasional dengan jumlah kromosom yang tetap, yaitu 2 DNA atau haploid. Hal ini berbeda dengan anafase 1, di mana jumlah kromosomnya berkurang setengah. Berikut ini adalah hal-hal yang terjadi pada anafase 2. Yang pertama, benang-benang spindel menarik kromatid ke kutub berlawanan. Yang kedua, kromosom memisahkan kedua kromatid dan menuju kutub yang berbeda. Dan yang ketiga, kromatid yang terpisah disebut sebagai kromosom. Yang keempat, mikrotubulus spindel yang tidak melekat pada kinetokor juga terpisah untuk memanjangkan sel. Nah, selanjutnya ini adalah tahap keempat pada meiosis 2, yaitu telofase. Telofase 2 adalah tahap terakhir dari pembelahan meiosis, di mana terjadi beberapa hal berikut. Yang pertama, benang spindel hilang. Yang kedua, membran inti sel terlihat. Yang ketiga, sitokinesis berlangsung. Yang keempat, muncul 4 sel anak dengan jumlah kromosom separuh dari sel induk. Yang kelima, 2 sel baru yang dihasilkan bersifat haploid. Yang keenam, keempat sel secara genetik berbeda karena proses pindah silang. Yang ketujuh, kromosom kembali menjadi kromatin. Dan yang terakhir, sitoplasmanya terpisah.